semua teman-teman mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Riri Fajra Eskom MMMkom dari Program Studi Sisinformasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana. Kali ini saya akan kembali untuk membahas tentang visual perception, topik materi dalam pertemuan 10 di mata kuliah UI UX Lab. Nah, pokok-pokok pembahasan pada pembelajaran pertemuan ini adalah kita akan mengetahui tentang hal-hal yang terkait dengan visual perception di dalam UI design. Nah, ini juga prinsip yang mengacu kepada teori Gestalt yang perlu diperhatikan di dalam proses desain. Capaian kompetensi yang diharapkan dapat dicapai dalam pembelajaran ini adalah direncanakan mahasiswa mampu menjelaskan komponen yang mempengaruhi rancangan UI serta memiliki pemahaman terhadap aspek yang mempengaruhi visual perception. Nah, pertama-tama kita harus pahami tentang konsep desain UI. Desain UI membuat produk itu fungsional sekaligus terlihat estetis. Ini yang perlu kita pahami di awal. Seringkali UX dan desainer UI ini harus bekerja sama untuk menghasilkan produk yang didasarkan pada penelitian, pembuatan prototipe, pengujian, dan lebih banyak lagi penelitian. Tujuannya menciptakan sesuatu desain dan juga aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan end user. Nah, lalu ada prinsip psikologis yang diperhatikan di dalam desain, yaitu ada hukum Hicks, yaitu memberikan terlalu banyak pilihan kepada pengguna, maka mereka akan membutuhkan waktu lebih lama untuk membuat keputusan. Lalu ada persepsi visual atau teori Gestalt. Di sini berisi prinsip-prinsip persepsi manusia yang menggambarkan bagaimana kita mengelompokkan elemen yang serupa, mengenali pola, dan menyederhanakan kompleksitas ketika melihat objek. Lalu ada prinsip beban kognitif, di mana jumlah total upaya mental yang digunakan dalam memori kerja seseorang. Jadi semakin banyak komponen visual yang perlu diingat, ini akan menambah beban kognitif dari memori pengguna akhir. Nah, ada hukum kedekatan ya. Ini menggambarkan bagaimana mata manusia merasakan hubungan antara elemen visual. Benda-benda yang berdekatan dikelompokkan bersama. Ketika objek berdekatan satu sama lain, mereka membentuk pola atau pengelompokan melalui penggunaan ruang negatif, dan kita dapat mengontrol hubungan yang dirasakan objek dalam ruang visual. Kita lihat contoh di sini untuk website Microsoft, dia menggunakan hukum kedekatan. Jadi untuk simbolisasi di sini merepresentasikan jadi key benefit dari sebuah produk Microsoft. Itu tanda icon orang bisa digunakan oleh 6 user, lalu ada icon gambar seperti laptop, tablet, dan handphone ya, bisa bekerja di multiple device. Lalu ada storage ya, untuk menggambarkan besar storage yang bisa digunakan adalah 1 terabyte. Lalu ada icon-icon OS, Windows, Mac, dan Android. Di sini artinya softwarenya bisa diinstal di Windows, Mac OS, iOS, dan Android. Dan juga premium value-nya dia menggunakan shortcut dari icon-icon produk Microsoft Office ya. Nah, hukum kedekatan yang berikutnya, ketika kita melihat teks tertulis, hukum kedekatan memungkinkan kita melihat teks secara keseluruhan. Blok teks tidak akan diberi jarak yang cukup jauh dan sebagai hasilnya dan dilihatnya sebagai satu blok konten yang ingin dibaca. Dengan memberi jarak antar objek yang tidak terkait, maka akan memiliki kontrol lebih besar bagaimana pengguna menerima informasi. Nah, kita lihat di sini perkembangan evolusi dari desain Gojek. Ya, dia menggunakan hukum kedekatan untuk mengelompokkan fitur berdasarkan icon dan deskripsi, lalu icon saja, lalu memberikan title, lalu iconnya dibuat dalam bentuk grid untuk memudahkan lebih banyak fitur-fitur yang bisa ditampilkan di dalam homepage. Lalu ada hukum kesamaan. Jika mata manusia melihat elemen serupa dalam ruang visual seperti bentuk dan warna, ia akan cenderung mengelompokkannya. Bahkan jika mereka dipisahkan, begitu otak kita mengelompokkannya, kemudian memisahkan dari elemen lain dalam ruang visual.
Misalnya bentuk akan lebih mudah untuk di koordinasikan gitu ya. Ini secara terstruktur ya. Ada bujur sangkar di sini dengan persegi 6 dan dibalik seterusnya dengan pola yang sama, atau ada pola yang menyebar tetapi ukurannya sama, yaitu bentuknya adalah lingkaran. Dan kedua bentuk ini sama-sama menggunakan pengelompokan warna yang sama ya, biru dengan biru, orange dengan orange. Ini akan lebih mudah untuk dipahami dari pengguna akhir. Lalu hukum kesamaan yang lain ya, kesamaan paling mudah dipengaruhi oleh bentuk, ukuran, dan warna, tetapi juga dapat digunakan untuk mengelompokkan elemen dengan fungsi dan makna yang serupa. Dalam desain UI, UX, UI yang baik ya, kesamaan dapat digunakan dengan membentuk gaya dan tren umum dalam tombol, elemen navigasi, dan bahkan tipografi. Begitu otak kita membuat koneksi awal itu ke satu elemen, menjadi lebih mudah bagi kita untuk menanggapinya nanti ya. Di sini adalah kesamaan di dalam menggunakan fitur body content menunya ya, kita menggunakan grid layout, membagi dengan kotak-kotak sehingga struktur informasinya terlihat lebih sistematis dan jelas bagi pengakses website ini. Lalu ada hukum kontinuitas ya, menegaskan bahwa mata manusia mengikuti garis, kurva, atau urutan bentuk untuk menentukan hubungan antar elemen. Misalnya kita penggunaan dashboard ya, ada bentuk dashboard menggunakan pie atau juga menggunakan diagram batang seperti ini. Kontinuitas juga dapat dilakukan dengan beberapa cara, tetapi contoh yang baik adalah dengan menggunakan elemen yang mengarahkan pemirsa keluar dari layar, bisa berupa citra, garis, bentuk, atau bahkan warna. Ya, di sini di halaman Microsoft dia cukup simplicity, tetapi jelas ya, tidak terlalu banyak informasi yang membuat ambigu ya, dan langsung elemen-elemen di sini adalah simbol-simbol dari produk dan layanan yang dia taruh di bagian bawah untuk mengakses fitur informasinya. Lalu ada beban kognitif, yaitu jumlah total upaya mental yang digunakan dalam memori kerja seseorang. Ini hampir seperti jumlah latihan yang perlu otak kita untuk memahami apa yang dilihatnya. Jika beban kognitif tinggi, proses berpikir lain sebagai berpikir lain dapat terganggu ya. Dan sebagai desainer UX sebaiknya menjaga beban kognitif seminimal mungkin untuk menghindari gangguan dan memungkinkan pengguna akhir mencapai titik akhir yang diinginkan dari situs web atau aplikasinya. Makanya biasanya nggak akan terlalu rumit desain, jangan terlalu banyak permainan warna, multimedia, maka itu akan membuat beban kognitif dari pengguna dalam menggunakan aplikasi semakin berat ya. Oke, konsep beban kognitif ingin memastikan semua elemen yang ada dalam desain ada untuk satu tujuan. Jangan memasukkan terlalu banyak teks atau gambar hanya untuk mengisi ruang, tarik keluar tombol atau elemen navigasi atau apapun yang tidak perlu yang ada di dalam desain dan pengguna tidak perlu melihatnya. Kita lihat desainnya websitenya Apple itu sangat minimalis ya, dia cukup mengambilkan satu gambar produk terakhir gitu ya, lalu untuk mencari tahu informasi dia tinggal meletakkan hyperlinknya saja, lalu di atas tetap ada title bar yang biasa standar ya di dalam menu utama website. Lalu hukum Hick ya, jangan memberikan terlalu banyak pilihan kepada pengguna dan mereka akan membutuhkan waktu lebih lama untuk membuat keputusan. Hal yang sama dalam desain UX dan UI, jika kami menyediakan terlalu banyak tombol untuk melakukan pembelian, maka akan terlalu banyak tautan sehingga mungkin ya proses checkoutnya akan jadi terhambat. Kalau seperti ini kan shopping cart-nya jelas di sebelah kiri, di sini untuk payment dan ini untuk melakukan checkout atau pembayaran. Jadi singkat proses, tidak lagi ada iklan-iklan di bawah atau pilihan yang lain karena tujuannya adalah untuk memudahkan cepat proses transaksi ya, sederhana tetapi inti dari prosesnya dapat ya.
Lalu hukum HIK yang berikutnya, misalnya contoh dari websitenya eBay, melakukan pekerjaan yang jauh lebih baik di hukum HIK meskipun ada sejumlah pilihan ya serupa tapi mengelompokkan item serupa. Nah ini menggunakan prinsip Gestalt atau kesamaan. Jadi pengelompokan dari kategori produk-produk yang diakses sudah pakai icon aja, nggak usah banyak gambar-gambar di sini ya. Misalnya mau beli handphone, komputer gitu ya, produk rumah tangga dan lain sebagainya, ini menggunakan icon. Jadi user langsung mengakses saja, pilih klik menu, nanti baru terbuka mungkin berdasarkan brand yang ingin diakses. Nah ini prinsip Gestalt ya. Ini bertujuan menunjukkan bagaimana suatu bentuk yang kompleks dapat dikurangi dengan bentuk yang lebih sederhana. Di samping itu tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana mata memandang bentuk sebagai bentuk yang tunggal kemudian bersatu menjadi bentuk keseluruhan dari unsur-unsur yang sederhana dan terpisah. Lalu ada prinsip simplicity, di sini prinsip dasar dari Gestalt ya, di mana elemen yang sederhana, jelas, dan teratur dapat menyampaikan pesan secara jelas dan tidak membingungkan. Ketika dihadapkan dengan bentuk kompleks, mata cenderung menata kembali objek yang tidak beraturan menjadi komponen yang sederhana atau menjadi satu kesatuan yang sederhana. Lalu ada prinsip similarity, juga dikenal sebagai invariant, yaitu prinsip kesamaan atau kemiripan dalam segi hal, bentuk, warna, dan ukuran. Prinsip ini menyatakan bahwa mata manusia cenderung untuk membangun hubungan antara unsur-unsur yang sama dalam sebuah desain. Kesamaan dapat dicapai dengan menggunakan elemen dasar seperti bentuk, warna, dan ukuran. Contohnya seperti ini ya. Lebih mudah solusi similarity dengan persamaan ukuran shape dan warna ketimbang tersebar di bentuk, shape, dan warna yang bervariatif tidak dikelompokkan. Lalu prinsip proximity. Prinsip ini juga dapat disebut sebagai prinsip pengelompokan. Prinsip ini dapat dipenuhi apabila ada jarak atau spasi antara elemen satu dengan elemen lain. Prinsip ini menjelaskan bagaimana mata manusia mempersepsikan hubungan antara unsur-unsur visual, bahwa hal-hal yang berdekatan satu sama lain dianggap lebih terkait satu kelompok daripada hal-hal yang terpisah. Nah, ini contohnya sebelum pengelompokan ya. Lalu di sini kalau pengelompokannya jangan kalau tegak lurus aja, jangan ada satu di tengah, ini di kiri, ini di kanan. Jadi lebih baik seperti ini ya, proximity-nya pengelompokan dengan satu tekstur, satu center yang sama. Lalu ada prinsip uniform connectedness, kelompok yang saling terhubung. Elemen yang dihubungkan oleh properti visual seragam dianggap sebagai lebih terkait dari unsur-unsur yang tidak terhubung. Dalam desain website, prinsip uniform connectedness pada umumnya diterapkan dalam elemen navigasi tab dan drop-down menu. Dikelompokkan karena saling memiliki keterkaitan sama lain. Ya. Ini drop-down menu untuk di toolbars menu ya. Biasanya kalau kita pilih kategori, ada beberapa root menu lainnya, misalnya HTML, dan ini ada pengelompokan berdasarkan informasi yang sejenis ya. Lalu ada prinsip continuation. Kontinuitas terjadi ketika mata kita dapat dipandu untuk berpindah dari satu objek ke objek lainnya dengan halus dan baik. Pengaturan baris dan kolom secara linear merupakan salah satu contoh kontinuitas yang baik. Kita juga dapat menggunakan teori kontinuitas ini untuk membuat menu-menu dan sub-menu kumpulan produk dan tampilan progres ya. Jadi ada urutan proses dari sign in, misalnya delivery, payment, dan thank you. Ini halaman dan connecting-nya harus continue ya, supaya prosesnya bisa lebih cepat dipahami oleh user. Lalu ada prinsip symmetry and order. Objek yang simetris memberikan perasaan berimbang dan harmoni kepada mata. Komposisi adalah fokus utama prinsip ini. Sederhananya, komposisi seharusnya tidak memberikan rasa gangguan atau ketidakseimbangan karena pengunjung yang melihat akan membuang-buang waktu mencoba untuk menemukan elemen yang hilang daripada berfokus pada pesan yang ingin ditampilkan. Prinsip simetri menegaskan bahwa setiap elemen desain dianggap seimbang satu sama lain dalam kelompok yang sama. Lalu ada
prinsip figure ground multi-stability. Di sini maksudnya adalah prinsip multi-stability menjelaskan bahwa mata akan memisahkan seluruh objek dari latar belakangnya untuk memahami apa yang sedang dilihat. Hal ini mengacu pada hubungan antara unsur-unsur positif dan ruang negatif. Persepsi seorang saat melihat suatu objek di bagian atas akan lebih kuat daripada latar belakangnya, terutama pada saat objek dan latar belakangnya ditampilkan secara bersamaan. Biasanya prinsip Gestalt figure ground kita bisa menggunakan kontras dari shape atau kontras dari color di dalam desain kita. Lalu ada prinsip closure atau reification. Terkadang mata kita melihat kumpulan beberapa elemen menjadi suatu bentuk yang dapat dikenal. Teori ini juga dapat berlaku pada sebuah bentuk yang tidak komplit atau beberapa bagiannya tidak tertutup, lalu kita tetap dapat mengenal bentuk tersebut. Dengan memberikan jumlah informasi yang tepat, otak dapat dengan mudah untuk menganalisa informasi yang kita sampaikan. Salah satu yang menggunakan teori ini adalah iconografi, di mana kesederhanaan membantu dalam mengkomunikasikan makna dengan cepat dan jelas. Nah, biasanya untuk desain-desain app, biasanya untuk menu tidak terlalu banyak menggunakan teks menu, tapi kita menggunakan iconografi yang sudah familiar di end user. Lalu ada prinsip common fate. Mata manusia cenderung melihat unsur-unsur yang bergerak bersama-sama sebagai suatu kelompok yang lebih mirip satu sama lain daripada unsur yang diam atau bergerak ke arah yang berbeda. Dengan kata lain, jika Anda memiliki sekelompok objek dan objek-objek yang semua bergerak ke arah yang sama, maka Anda akan secara otomatis melihat benda-benda itu jauh lebih terkait satu sama yang lain daripada benda-benda yang tidak bergerak atau mereka yang bergerak dalam arah yang berlawanan. Common fate di sini bisa kita implementasikan misalnya kalau scroll atas bawah itu udah synchronize seperti itu, atau misalnya di website kita menggunakan tab dengan toolbar menu yang menggunakan root, jadi ketika di tab dia akan langsung ke root menunya dan seterusnya seperti itu. Jadi synchronize dari arah pergerakan. Yang berikutnya adalah prinsip focal point. Focal point berhubungan dengan prinsip similarity, terlebih karena ada kesamaan di antara unsur-unsur objek lainnya. Prinsip ini menyatakan bahwa objek dengan point of interest akan lebih cepat ditangkap mata dan lebih menarik perhatiannya karena adanya penekanan atau perbedaan dari unsur objek lainnya. Misalnya di sini di website ini focal point-nya adalah satu button warna orange. Untuk call to action-nya lebih mudah dipahami ya, dan untuk searching-nya kita menggunakan juga warna yang kontras ya. Oke, demikian prinsip-prinsip yang bisa diterapkan di dalam UI design. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.